underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, dalam pilkada serentak kali ini ada PLT yang mendapat kekuasaan sama dengan kepala daerah yang sedang cuti menghadapi pilkada. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Zaman dulu kalau ada pejabat yang cuti, itu memang ada pejabat sementara. Tugas dari pejabat sementara ini hanya mengontrol apakah fungsi-fungsi kepemerintahan itu berjalan dengan baik, tidak lepas dari rel yang sudah digariskan oleh pejabat yang cuti itu. Yeah. Nah, sekarang menghadapi pilkada serentak seperti sekarang ini, tiba-tiba ketentuan dari PLT ini mendapat tambahan istimewa. Bahwa posisinya PLT ini sama persis dengan posisi pejabat yang digantikan itu. Yeah. Yang sedang cuti menghadapi pilkada. Nah, ini bahaya. Ini sangat bahaya, ya. Kita tidak mengetahui kenapa aturan ini tiba-tiba bisa muncul. Tujuannya apa? Peraturan ini sangat banyak ditentang oleh orang-orang. Karena bayangin seorang kepala daerah yang mempunyai tugas 5 tahun, di mana setiap tahunnya itu di dalamnya adalah menyusun anggaran. Anggaran tahun pertama disambung ke anggaran kedua dan sebagainya. Itu memerlukan pemikiran nilai-nilai dari kepala daerah yang sudah dipilih oleh rakyatnya. Pilihan dari rakyatnya itu pasti pilihan yang baik. Tetapi yang menggantikan ini itu adalah ditunjuk, ya, ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, pertanyaannya, apakah Menteri Dalam Negeri ini mempunyai value yang sama terhadap kepala daerah yang sedang cuti itu? Di Indonesia sepertinya sekarang ini pilkada serentak ini kan kurang lebih ada 10 yang dilakukan secara serentak. Apakah value dari Menteri Dalam Negeri ini yang menunjuk penggantinya sebagai PLT kepala daerah itu mengetahui situasi 10 daerah itu? Kan tak mungkin kan? Yang ngerti situasi sana adalah sang kepala daerah itu sendiri. Sangat dikhawatirkan apabila value dari PLT ini berbeda dengan kepala daerah yang digantikan, dan dia mempunyai wewenang untuk melakukan putusan-putusan vital di dalam APBD itu, maka daerah itu akan menjadi masalah. Ya. Bisa-bisa anggaran yang harusnya untuk A, pekerjaan A, tiba-tiba bisa balik menjadi urusan untuk B. Apalagi yang sekarang jadi sorotan itu yang lagi rame kan di Jakarta. Karena eksekutif gubernurnya menginginkan retribusi pengembang untuk reklamasi di Teluk Jakarta itu diminta 15%, dan rasanya itu para pengembang juga sudah setuju. Tetapi kemarin yang sempat digegerkan kan DPRD-nya menghendaki agar 15% itu menjadi 5% saja. Nah, akibatnya kalau ini nanti ditandatangani oleh PLT, PLT kan tidak salah karena mempunyai wewenang yang sama kan? Betul. Lah, nanti akibatnya income dari pemerintah Jakarta itu menjadi merosot. Sebesar 10% dari yang seharusnya dibayarkan oleh pengembang kepada pemerintah DKI. Betul. Nah, ini jumlahnya bisa triliunan. Dan sedangkan jumlah yang besar tadi 15% itu kan sudah ada pemakaiannya. Untuk bikin jalan, untuk bikin rusun, untuk bikin ini, untuk bikin fasilitas itu dan sebagainya. Jadi inilah yang paling ditakutkan. Jangan-jangan putusan itu apakah ada batu di balik udangnya, ya kita nggak ngerti. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia
@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama